Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Qalam ayat 39 sampai ayat ke-43 insyaallah. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im. Allah berfirman yang artinya, atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai kiamat, yang tetap berlaku sampai hari kiamat. Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat yang mulia ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak memiliki dalil baik secara akal ataupun nakal, baik dalil akal ataupun dalil nakal. Nakal itu dalil wahyu, tentang anggapan mereka yang menyamakan antara muslim dan mujrim. Maka pada ayat ini Allah menyatakan tentang nafyul uhud, ketiadaan perjanjian, bahwa tidak pernah ada perjanjian antara mereka dengan Allah untuk dapat mengambil keputusan sekehendak mereka. Di ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas, di ayat ke-35 itu, bahwa para tokoh kafir Quraisy, mereka menyatakan kepada orang-orang beriman, kaum muslimin, dengan penuh kesombongan bahwa sesungguhnya Allah telah melebihkan kami dari kalian dalam kehidupan dunia, sehingga keadaan kami akan dilebihkan juga atas kalian di akhirat nanti, atau paling tidak sama dengan keadaan kalian. Ini kan merendahkan kaum muslimin. Kami akan mendapatkan nikmat surga di akhirat sebagaimana kalian juga mendapatkannya. Nah, mereka menganggap ketika mereka dilebihkan di dunia, mungkin dari sisi harta, dari sisi kekuasaan,
maka anggapan mereka bahwa itu pula keadaan mereka nanti di akhirat. Sedangkan kalian muslimin, fuqara masakin, kalian hidup susah di dunia ini. Maka kalau kalian mengklaim kalian akan masuk surga, ya kami juga akan sama masuk surga. Bahkan bisa jadi kami lebih baik dari kalian, karena di dunia kami lebih baik dari kalian. Nah, artinya apa di sini? Mereka menyamakan antara muslim dengan mereka orang kafir. Maka Allah bantah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Patutkah kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang-orang kafir? Jelas jawabannya tidak sama. Kemudian Allah tegaskan bahwa mereka tidak punya dalil tentang kebenaran anggapan mereka itu, baik secara akal atau secara wahyu. Nah, di dalam ayat ini, di ayat ke-39 ini Allah tegaskan lagi, tidak ada ya perjanjian di antara kalian dengan kami, yang kemudian membenarkan anggapan kalian itu. Sehingga di sini dapat dipahami bahwa Allah sekali-kali tidak pernah menetapkan atau menjanjikan kepada hamba-hambanya seperti yang mereka katakan itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalil akal tidak punya, dalil nakal enggak ada. Kemudian juga tidak pernah ada ikatan perjanjian antara mereka dengan Allah yang kemudian membenarkan anggapan mereka itu. Berikutnya, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka. Ini khitabnya kepada Nabi. Nabi diperintah oleh Allah, salhum. Tanyakan kepada mereka, ayyuhum bidzalika za'im, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu. Di ayat ke-40 ini Allah kembali mengecam mereka dengan menyuruh Nabi SAW bertanya kepada orang-orang kafir dengan pertanyaan tadi, ayyuhum bidzalika za'im. Nabi disuruh bertanya kepada orang-orang kafir untuk supaya mereka mengemukakan siapa yang menjamin kebenaran perkataan mereka itu, yang mengatakan bahwa Allah menyamakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Padahal Allah tidak pernah mengatakan yang demikian itu. Siapa itu yang bertanggung jawab? Ditambah lagi perintah Allah kepada Nabi untuk lanjut bertanya di ayat ke-41. Am lahum syuraka'u falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Taib. Di sini Allah menyuruh kembali Nabi bertanya kepada mereka, apakah ada sekutu-sekutu mereka, ya semisal Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan sesembahan-sesembahan mereka yang lainnya yang sangat banyak itu? Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang dapat menjamin kebenaran ucapan mereka itu? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka diam bungkam 1000 bahasa karena sama sekali tidak bisa menjawab. Ini berarti sikap mereka itu semata-mata sebagai bentuk pembangkangan terhadap Allah dan Rasulnya. Mati kutu, tidak bisa berhujjah. Begitu ya? Tidak bisa berhujjah. Yang ada hanyalah dalih dan dalih. Ya, melemparkan pernyataan
yang kemudian mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat berikutnya, di ayat ke-42, Allah berfirman, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak bisa bersujud. Khashi'atan absaruhum, dalam keadaan pandangan mereka itu tunduk ke bawah. Tarhaquhum dhillah, lagi mereka diliputi kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dan sesungguhnya mereka dulu saat di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Maksudnya tidak ada punya halangan apapun untuk bersujud. Mereka sudah diajak di dunia untuk bersujud, namun ternyata mereka tidak mau bersujud, sehingga di akhirat mereka pun demikian keadaannya. Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang punya anggapan batil, menyamakan muslim dengan mujrim, menyamakan mukmin dengan kafir, supaya mereka ingat akhirat. Bahwa segala sesuatu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hari ketika betis disingkapkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di dua ayat ini Allah menegaskan tentang betapa dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Nah, gambarannya disebutkan di beberapa kalimat dalam ayat ini. Pertama, yukshafu an saqin. Yauma yukshafu an saqin, yakni hari ketika betis disingkapkan. Yakni menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan dan kesusahan, yang hendak lari karena hebatnya huru-hara hari kiamat. Orang kalau pakai baju panjang, barakallahu fikum, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang membahayakan dan dia harus segera menjauh dari tempat itu. Biasanya apa yang dilakukan ibu? Lari terbirit-birit sambil apa? Sambil menyingkapkan bajunya, kan begitu. Ya kan ibu? Pernah dikejar anjing? Langkah 1000 kata orang. Lari terbirit-birit. Nah, biasanya sambil mengangkat bajunya, ya. Sampai kemudian tersingkap itu betisnya. Orang kalau sudah dikejar anjing itu kan lupa sama malu, kan begitu kan. Yang penting dia selamat dari kejaran anjing. Itu baru kejaran anjing. Bagaimana barakallahu fikum dahsyatnya kiamat. Dan mau kabur kemana? Nggak bisa kabur. Apalagi bikin perahu dulu, nanti selamat di atas perahu. Nggak ada. Ketika terjadi kiamat semua akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Nah, jadi hari ketika betis disingkapkan itu menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan, kesusahan, menghadapi sesuatu yang begitu berat. Dia hendak lari karena hebatnya huru-hara yang terjadi. Kemudian yang kedua, wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu bersujud.
Ya, dijelaskan di sebagian penjelasan bahwa betis yang dimaksud di sini adalah betisnya Allah. Ya, tentu sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan betis kita. Ini perkara gaib di kehidupan akhirat nanti. Maka ibu yang dirahmati Allah, ketika disingkap, orang-orang beriman semuanya bersujud. Tapi orang kafir, orang munafik, orang mujrim, mereka tidak bisa bersujud. Allah memerintahkan mereka sujud sebagai bentuk ujian. Namun ternyata yang bisa bersujud hanya kaum muslimin. Yang bisa bersujud hanya orang-orang beriman. Sedangkan kafir, munafik, mujrim, mereka tidak bisa bersujud. Ini yang dikatakan al-jaza'u min jinsil amal. Inilah balasan yang sesuai dengan amal perbuatan. Karena ketika di dunia mereka diseru untuk bersujud kepada Allah, mengesahkan dan menyembah Allah semata. Padahal mereka tidak memiliki penghalang dan penyakit apapun. Tidak punya penghalang untuk sujud. Namun ternyata mereka bersikap sombong dan enggan. Aba wastakbara. Ya, mirip nenek moyangnya gitu ya, iblis. Ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud tahiyyah, maka aba wastakbara, dia enggan dan bersikap sombong. Sombong itu apa, Bu? Nah, ini bahayanya sombong itu bisa menyebabkan orang itu menolak perintah Allah, membantah perintah Allah. Aba wastakbara, dia enggan dan bersikap sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Dengan kata lain berarti dia merasa tinggi, merasa lebih baik. Makanya terungkap itu dari iblis. Khalaqtani min ana khairum minhu. Kata iblis, saya itu lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Versinya dia, api itu lebih baik daripada tanah. Gengsi dong. Masa yang lebih baik, lebih tinggi derajatnya, hormat sujud kepada yang lebih rendah kedudukannya. Itu versinya iblis. Dan naudzubillah, maka jangan sekali-kali kita itu selalu merasa di atas. Karena itu pengantar orang itu bisa sombong. Kalau punya ilmu, jangan merasa paling berilmu. Kenapa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Kalau kita punya harta, jadi orang kaya, jangan jadi orang kaya yang sombong. Karena di atas orang kaya masih ada orang kaya yang lainnya. Jangan sombong. Begitu ya. Pasti ada orang yang lebih kaya dari kita. Pernah dengar ibu, kopi harganya 12 juta? Ya. Nggak pernah dengar kan? Ya karena kita bukan kalangan mereka, kan begitu. Ya kita paling banter itu 50.000 ya, satu cangkir. Oh itu sudah kayak paling kaya saja. Satu cangkir kopi 50.000. Rasa-rasanya sudah paling kaya, paling keren. Ternyata ada yang kopi itu harganya 12 juta, nggak tahu terbuat dari apa itu. Seharga motor. Baik. Jadi kalau punya harta, jangan sombong dengan harta. Kenapa? Masih banyak orang yang lebih berharta dari kita. Kalau kita punya pangkat jabatan, jangan sombong dengan pangkat dan
jabatan. Pangkat jabatan itu ada masanya. Ya, paling 5 tahun. Oh, bisa 2 periode, ya 10 tahun. Habis itu kan jadi rakyat lagi. Dan begitu Ibu. Jangan sombong. Ibu tahu ciri orang sombong bagaimana? Joget-joget. Enggak main-main ini saya Ibu. Dalam Islam, raqas. Dalam Islam, raqas itu gambaran orang sombong. Apa ayatnya? Wala tamshi fil ardi maraha. Surat apa itu, Bu? Wala tamshi fil ardi maraha. Al-Isra ya. Coba lihat, buka mushafnya. Al-Isra ayat 37. Al-Isra surat ke-17 ayat 37. Ada ayatnya? Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi gunung. Ya, menjulang setinggi gunung. Artinya apa? Ya, merakyat saja. Apa namanya? Ya enggak usah tinggi-tinggi. Merasa tinggi. Kita enggak bisa nembus bumi, kita juga tidak bisa nembus langit. Membumi kata orang, ya. Membumi saja. Nah, ini ada kalimat wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Ibu yang dirahmati Allah, berjalan tidak boleh sombong. Ya, di antara bentuk berjalan yang sombong adalah ketika orang joget. Sebagian mufassir menjelaskan itu, di antara bentuk kesombongan adalah ketika orang berjoget. Kenapa Ibu? Ada nggak orang joget tanpa lenggak-lenggok? Orang joget itu pasti dibuat-buat. Iya tidak? Namanya joget pasti dibuat-buat. Oh, jalannya harus begini, nanti keliling ke sini, ya, lenggak-lenggok. Kadang mereng ke kanan, kadang mereng ke kiri, tangannya harus begini. Ya. Itu orang sombong. Jadi berjalan dalam jogetan itu berjalan yang sombong. Berjalan yang sombong. Maka nggak usah joget. Nggak usah joget. Nah, kalau orang merasa berkuasa, merasa berharta, sambil joget-joget, apalagi joget-joget di atas penderitaan orang, na'udzubillah, ini kesombongan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang sombong, mereka menolak kebenaran dan mereka merendahkan manusia. Efeknya apa? Mereka akan sulit untuk menerima perintah Allah, apalagi untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Dan itu berbahaya. Ya, seperti tadi iblis, gara-gara kesombongannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Orang-orang kafir ketika diajak sholat, mereka tidak mau sholat. Makanya Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, yang dimaksud di sini, fala yastati'un
yakni mereka diseru dengan seruan azan dan iqamat, namun mereka tidak mau hadir. Maksudnya tidak mau hadir untuk mengerjakan sholat. Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, ada berapa muadzin yang memanggil kita untuk sholat? Ada berapa masjid dengan toa yang luar biasa, kedengaran kemana-mana, yang menyeru manusia, hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Allah. Tapi coba dari sekian orang yang mendengarkan suara azan, berapa yang kemudian menghadiri masjid, hadir sholat jamaah? Kalau orang sholat jamaah di masjid, itu 5 waktu kayak Jumatan. Ya kan ibu? Itu kalau Jumatan, full itu masjid. Sampai keluar-keluar. Cuman selesai Jumatan, asar kosong lagi. Maghrib kosong. Isya kosong. Subuh jangan ditanya. Subuh itu sop pertama orang-orang pensiun semua itu. Manusia-manusia metik. Sudah tidak bergigi. Anak mudanya kemana? Allahu a'lam. Gitu ya. Alhamdulillah masih nyisa orang tua. Tapi anak-anak muda yang jauh dari masjid, apakah di masa tua mereka seperti itu? Ingat sama Allah, datang ke masjid, Allahu a'lam. Lihat, al-jaza min jinsil amal. Ketika mereka di dunia diseru untuk sujud dengan azan dan iqamat, mereka tidak mau hadir. Dengan beribu dalih, sibuk, capek, malas, lagi banyak pelanggan, tanggung kerjaan, ya, tanggung setrikaan, tanggung cucian, gitu, tanggung ngantuknya belum tuntas. Dengan beribu dalih, akhirnya terlewat waktu sholat. Maka di akhirat nanti dia tidak akan bisa untuk sujud jika Allah menguji mereka untuk sujud. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sekadar dengan amal perbuatan. Makanya manfaatkan masa-masa di mana kita itu sehat, masa-masa di mana kita lapang, masa-masa di mana kita bisa sujud normal. Ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagian orang sholatnya sudah duduk, nggak bisa sujud. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka manfaatkan keadaan sejahtera, manfaatkan keadaan yang kita tidak punya halangan apapun untuk ruku dan sujud, untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebelum segala sesuatunya menjadi penyesalan. Maka keadaan berikutnya, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tunduk ke bawah dan diliputi kehinaan, penyesalan yang berat dan mendalam. Tertunduk hina, tertunduk lesu, penuh penyesalan dan berat penyesalannya. Kalau di sana menyesal ibu, apakah penyesalan itu bermanfaat? Tidak. Penyesalan di akhirat tidak manfaat. Juga tidak bisa merubah keadaan. Gitu ya. Makanya menyesal itu di dunia saat kita masih hidup. Sesali perbuatan dosa, sesali perjalanan hidup yang mungkin ya kurang baik, sesali catatan-catatan hitam masa lalu. Dengan taubatan nasuha. An-nadamu taubah. Kata Nabi, penyesalan itu bagian dari taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menyesal itu menjadi syarat taubat? Kenapa? Kenapa orang taubat itu harus ada penyesalan?
Kenapa? Nyesel ya Allah, kenapa? Kenapa dulu saya tidak sholat? Nyesel ya Allah, kenapa dulu saya terperosok? Kenapa harus ada penyesalan? Untuk dia menampakkan kepada Allah bahwa dia tidak ridho dengan perbuatan dosanya. Karena kalau orang tidak menyesal, ya berarti kan tidak merasa salah, kan begitu. Maka harus ada penyesalan untuk membuktikan di hadapan Allah bahwasanya dia tidak suka dengan dosa itu, makanya menyesal. Ada orang yang menyukai sesuatu tapi menyesal. Nyesel saya suka sama dia. Oh suka, ya suka nggak akan menyesal. Jadi membenci sesuatu, nah itu akan muncul penyesalan. Jadi menyesalnya kita di dalam taubat itu bukti bahwasanya kita membenci perbuatan salah kita, membenci dosa yang kita lakukan. Ya adapun menyesal di akhirat, ya tidak manfaat. Karena tidak bisa merubah keadaan. Mau gimana lagi? Di akhirat itu sudah tidak ada waktu untuk beramal. Tidak ada. Waktu beramal membekali diri itu hanya ada di dunia. Kalau kita mati sudah finish waktu untuk berbekal. Yang ada hanyalah perhitungan. Gitu ya. Sama kayak orang ujian, selesai tidak selesai, kalau durasi ujiannya sudah habis, waktu ujiannya sudah habis, ya harus dikumpulkan. Nah, kalau kita tidak memaksimalkan waktu, gara-gara kita tidak punya ilmu untuk menjawabnya, nyesel nggak ibu? Aduh, ya soalnya 30, baru dikerjain 10. Yang 10 pun ragu-ragu, benar nggak jawabannya? Berarti 20 tidak dijawab soal itu. Nyesal nggak itu? Menyesal. Waktunya sudah habis. Tapi ya gimana? Nggak bisa merubah keadaan. Sudah habis waktunya. Yang ada penyesalan. Dan berikutnya tentu ada rasa takut. Kita tidak bisa naik kelas. Kan begitu. Ya di akhirat juga begitu. Kalau kemudian dibagi rapot, rapotnya merah semua. Kok catatannya catatan amal keburukan semua. Mau nangis sejadi-jadinya tidak akan merubah catatan merah itu. Yang ada ya kita tidak bisa naik kelas. Berarti tempatnya di mana? Di bawah, di kelas bawah. Ngendog kata orang. Ya, tidak naik kelas. Tempat di bawah di akhirat itu ya neraka. Tapi orang yang naik kelas karena dia lulus dari semua ujian, dia akan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat keberuntungan. Tidak ada kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, kelapangan di dunia ini kalau ujung-ujungnya di akhirat kita masuk neraka. Dan tidak ada kesusahan, kepedihan, penderitaan di dunia ini kalau ujung-ujungnya adalah surga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka muliakan diri kita di sisi Allah dengan cara kita bertakwa kepadanya. Semoga dengan itu kita juga meraih derajat yang mulia di sisi Allah di kehidupan akhirat nanti. Di sini ibu yang dirahmati Allah juga menunjukkan tentang keutamaan sujud kepada Allah. Orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia
insyaallah taala sujudnya itu adalah ibadah yang paling nampak, yang menjadikan dirinya punya identitas sebagai hamba Allah dan Allah sebagai sesembahannya. Begitu ya. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, sujudnya ini akan menjadi wasilah dan akan menjadi tanda bukti bahwa dulu ketika di dunia dia menyembah Allah. Karena sujud itu ibadah paling nampak. Orang jika ingin menjelaskan status dirinya bahwa dia hamba dari satu Tuhan, maka dia pasti akan sujud di hadapan Tuhannya. Maka bagaimana orang-orang yang tidak sholat di dunia ini? Bagaimana dia kemudian membuktikan dan menggambarkan bahwa dirinya hamba Allah, sesembahannya adalah Allah, kalau di dunia Allah tidak pernah disujudi? Makanya para ulama menegaskan orang meninggalkan sholat ini hukumnya kafir. Perbedaan antara kafir dan muslim ya sholat di antara. Itu paling nampak sudah. Kan tidak terbayang ibu, orang nggak sholat itu, anda nih sesembahannya siapa? Tuhan kamu itu siapa? Kok tidak pernah kelihatan sujud? Ya. Karena sholat itu kan rukun Islam kedua. Perintahnya saja langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Langsung dari Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka sujud ini istimewa, karena dia ada di dalam ibadah sholat. Yang dikatakan oleh para ulama ajallul ibadat, a'zamul ibadat wa ajallul qurubat, seagung-agungnya ibadah dan sebesar-besarnya bentuk taqarrub kepada Allah ya salat, yang di dalamnya ada ruku dan sujud. Sujud itu merupakan sikap merendahkan diri yang utuh. Dan sujud itu adalah bentuk ubudiyah, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah. Pada saat sujud, seorang hamba meletakkan dan menempelkan anggota tubuhnya yang paling mulia dan yang paling tinggi. Dia hinakan sehina-hinanya. Wajahnya dia sungkurkan ke permukaan tanah yang selalu diinjak dan dihinakan. Itu semua dalam rangka ubudiyah, beribadah dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa anggota sujud ibu? Ada berapa anggota sujud? 7 ya. Jidat sama hidung, 2 telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua ujung telapak kaki, yang jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Itu 7 anggota sujud. Makanya ketika muslim meninggal dunia, ya, di antara penjelasan sebagian ulama, jenazahnya setelah dimandikan sebelum dikafani, dibubuhi minyak wangi dulu anggota sujudnya, sebagai bentuk penghormatan atas sujud dia selama di dunia. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Dan di antara istimewanya sujud, sujud itu adalah keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Taib. Kemudian sujud juga mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Ada riwayat dari Ma'dan ibn Abi Talhata al-Ya'mari, qala laqitu Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa qultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannata
Au qalat qultu bi ahabbil a'mal ila Allah fasakata. Thumma sa'altuhu fasakata. Thumma sa'altuhu tsalitsata faqala sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala 'alaika bi kathratis sujud lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hata'anka biha khati'atan. Qala Ma'dan summa laqitu Abad Darda fasa'altuhu faqala li mithla ma qala li Thauban. Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari, beliau berkata, aku bertemu Thauban. Thauban ini maulanya Nabi. Maula itu bekas budak. Bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, kabarkanlah kepadaku dengan satu amalan yang jika aku kerjakan, niscaya Allah akan memasukkanku ke dalam surga disebabkan amalan tersebut. Atau dia berkata, maksudnya dengan ungkapan yang lain, kabarkanlah kepadaku satu amalan ahabbil a'mal ilallah, yang paling dicintai, yang paling disukai Allah. Ternyata Thauban ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini sakat. Beliau diam. Kemudian aku bertanya lagi kepadanya yang kedua kali, ternyata juga masih diam. Sampai pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, barulah kemudian Thauban, bekas budaknya Nabi ini menjawab, Sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun dulu pernah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, Alaika bikasratis sujud. Alaika bikasratis sujud. Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah. Karena tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu sujud saja, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengan sujud itu, dan menghapuskan satu dosa darimu dengan sujud itu. Maka Ma'dan berkata, kemudian aku pun bertemu dengan sahabat Abu Darda. Aku pun bertanya dengan pertanyaan yang sama kepadanya. Maka dia menjawabku seperti jawabannya Thauban kepadaku. Sama, artinya sama-sama mendengar dari Nabi seperti itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan imam-imam hadis yang lainnya. Baik Ibu, ini diantara fadilah sujud. Satu kali sujud mengangkat derajat kita satu dan menghapuskan kesalahan kita satu. Kalau minim-minimnya kita, Muslim yang mungkin minimalis saja, hanya mengerjakan sholat wajib 5 waktu, berarti berapa rakaat? 17 rakaat. Dalam 17 rakaat itu berapa kali kita sujud? Berapa kali Ibu? 1 rakaat berapa sujud? 2. 5 waktu itu berarti kan 17 rakaat kali 2 jadi 34. Taruhlah kita ndak punya sholat sunnah, mencukupkan hanya dengan sholat wajib saja. Berarti satu hari kita sujud berapa kali? 34 kali. 34 kali satu hari satu malam. Baik. Kalau 1 bulan 34 kali 30 berapa? 34 kali 30. Sok hitung tuh Bu. Mana yang matematikanya Bepul? 1020. Hah? 40
Pakai kalkulator tidak? Coba dikotret Bu. Mana kalkulatornya ini? 1020. Iya kah? Ya taruhlah 1020. Itu satu Bu. 1 bulan. Banyak Ibu ya? Banyak tidak itu? Banyak. Berarti 1020 derajat kita diangkat. 1020 kesalahan diampuni. Sujud itu. Bagaimana kalau 1 tahun? Kali 12. 12.000 sekian. Ya tidak Ibu? Masya Allah. Ini kita bicara muslim yang minimalis saja, yang wajib-wajib saja dia. Bagaimana kalau ibu punya tahajud? Bagaimana kalau ibu mengerjakan witir? Bagaimana kalau ibu rutin 12 rakaat rawatib yang fadilahnya akan dibangunkan istana di surga? Bagaimana kalau ibu punya duha? Maka pantas ya di hadis panjang ketika ada sahabat memimpikan 2 orang yang masuk Islamnya sama, barengan. Berarti dari nolnya bareng. Kemudian dikisahkan yang satu meninggal dunia lebih dulu di medan jihad sebagai syahid. Yang kedua meninggalnya setahun setelah temannya meninggal di medan jihad. Meninggalnya meninggal biasa saja. Di atas pembaringan, bukan di medan jihad sebagai syahid. Ternyata dimimpikan oleh seorang sahabat. Dan ibu yang dirahmati Allah, sahabat ini keheranan. Ternyata dalam mimpinya, sahabat yang kedua ini lebih dulu masuk surga dibandingkan yang mati duluan di medan jihad sebagai syahid. Merasa heran. Karena kalau dipikir-pikir, harusnya kan yang mati di medan jihad ya. Yang mati di medan jihad. Dia matinya mati syahid. Di medan jihad. Tapi temannya mati biasa. Di pembaringan mungkin karena sakit. Sampai akhirnya datang ke Abu Bakar. Abu Bakar juga gak bisa jawab. Akhirnya mereka datang kepada Nabi. Meminta pencerahan tentang mimpi itu. Kata Nabi, apa yang kalian herankan dalam mimpi itu? Dijawablah, ya kalau pertimbangan kami, pemikiran kami, yang pertama itu yang lebih dulu masuk surga, matinya di medan jihad. Begitu ya. Sedangkan temannya yang setahun berikutnya meninggal dunia, itu matinya biasa di pembaringan. Maka Nabi kemudian memberikan pencerahan. Apakah dia orang kedua tadi, sahabat yang kedua, dia hidup lebih lama 1 tahun dari saudaranya yang lebih dulu meninggal dunia? Kemudian dijawab oleh sahabat yang memimpikan ini, iya. Taib, bukankah jarak 1 tahun itu dia melaksanakan sholat ini dan sholat itu? Iya ya Rasul. Bukankah dalam jarak 1 tahun itu dia adraka Ramadan? Dia mendapatkan Ramadan sehingga dia berpuasa di dalamnya dan melakukan amaliyah di dalamnya. Iya wahai Rasul. Bukankah dia juga di rentang waktu 1 tahun itu mengamalkan ini dan itu? Sehingga kata Nabi, jarak di antara kedua orang ini dari sisi pahala sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Bedanya cuman 1 tahun. Bagaimana kalau bedanya 2 tahun? Bagaimana kalau bedanya 3 tahun? 4 tahun, 10 tahun? Makanya dalam Islam, sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, bagus amalnya. Wah ini jarak 1 tahun saja bisa melesat kemudian mengalahkan saudaranya yang lebih dulu meninggal dunia, sampai pahalanya jarak antara langit dan bumi. Dan Nabi menyebutkan di antaranya sholat, di antaranya Ramadan yang didapatkannya.
Dua ini saja ibu, kalau nggak ada amalan lain kecuali dua ini saja, itu sudah luar biasa. Tadi kita hitung sujudnya itu 1 tahun. Kalau orang hanya sholat wajib saja ternyata 12.000 sekian sujud. Bagaimana kalau dia punya amal-amal sunnah, sholat sunnah? Belum lagi kalau dapat Ramadan. Di dalam Ramadan itu pasti ada Lailatul Qadar. Kalau dia dapat Lailatul Qadar, dia maksimalkan malam itu, maka ibadahnya itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kalau di malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu ibu baca 1 juz Al-Quran, maka ibu seperti membaca 1 juz itu 83 tahun lebih 4 bulan. Yang usia kita mungkin gak sampai ke situ. Bahkan lebih baik lagi, khairun min alfi syahr. Kalau ibu di malam bertepatan dengan Lailatul Qadar itu bisa infak 1 juta misal. Ini penting ibu ya. Usahakan malam Ramadan itu jangan ada yang kosong dari infak. Nah ini 6 bulan lagi insya Allah kita Ramadan. Persiapkan. Ya, persiapkan ibu. Terutama orang-orang yang diberi keberlimpahan, kelebihan oleh Allah. Sok siapkan dari sekarang. Alhamdulillah Ustaz, uang dingin saya banyak gitu ya. Karena tiap hari disimpan di kulkas. Saya akan nyiapkan 30 juta untuk Ramadan khusus. Nggak boleh dicoceng, nggak boleh digangguin. Ini 30 juta ini khusus untuk infak malam. Infak malam 1 juta, 1 juta, 1 juta. Berarti 30 juta. Kira-kira ibu dari yang 30 juta itu, yang tiap malam kita keluarkan satu. Ada nggak yang bertepatan dengan Lailatul Qadar? Pasti ada. Pasti ada. Dan di situ ada harapan. Ya kan? Aduh Ustaz 30 juta mah nggak ada. Adanya 300.000. Alhamdulillah. 300.000 dibagi 30 berapa? 10.000. 10.000. Ini jangan diganggu gugat ini 300.000 ini. Khusus untuk infak malam. Tiap malam Ramadannya. Dari mulai malam pertama 10.000. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Itu baru Lailatul Qadarnya, belum puasanya, belum amal-amal yang lainnya. Ya pantas kalau jarak setahun itu kemudian membedakan pahala di antara keduanya, bainas sama'i wal ardh. Sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Itu Bu, berharganya umur, jangan disia-siakan. Setahun kita lebih tua, lebih lama, lebih panjang kita diberi kesempatan hidup dari teman-teman kita yang lebih dulu meninggal dunia, maka setahun itu ternyata bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendulang pahala sebesar-besarnya. Bagaimana kalau kita semakin panjang umur, semakin istiqamah, semakin banyak amal kita, semakin berkualitas amal kita. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu memperbanyak sujud itu maksudnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat wajib tidak bisa ditambah-tambah sujudnya. Ya tidak ibu? Ustaz saya mau mengamalkan hadis ini nih. Saya subuhnya jadi 4 rakaat saja. Biar sujudnya lebih banyak kan begitu. Enggak bisa. Yang wajib sudah ada ketetapannya. Tapi yang sunnah, nah ini yang bisa kita perbanyak. Ya, yang masih belum doyan dengan sunnah rawatib, ayo dicicipi supaya doyan. Ya, diusahakan. Yang belum doyan sholat duha, ayo didoyankan. Ya, supaya senang sholat duha, minimal 2 rakaat aja dulu. Batasannya kan bisa sampai 8 rakaat. Yang susah sholat malam, sok dicoba. Ya. Masa puluhan tahun tidak pernah sholat malam kecuali taraweh.
Berusaha. Pasang jam beker 10 misalkan jam beker. Simpan semua dekat telinga kita. Masa enggak bangun gitu. Ya Ibu. Pada Isya langsung tidur, sudah enggak usah ngapa-ngapain. Ya, supaya jam 2, jam 3 itu bisa bangun seger. Nah ini setar tidurnya jam 1. Ya gimana? Subuhnya saja bisa bablas itu. Nah itu Ibu yang dirahmati Allah. Perbanyak salat sunnah. Ya supaya kita bisa memperbanyak sujud. Demikian. Barakallahu fikum. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan surat Al-Qalam ini di ayat ke-44 dan seterusnya biidznillah. Barakallahu fikum.